Ya, kalau istilah yang paling sering kita dengar adalah kita coba kencangkan sedikit ikat pinggang. Gaya hidup konsumtif kita kurangi. Kalau dulu kita 1 minggu 1 kali sama keluarga makan di restoran, mungkin sekarang kita kurangilah 2 minggu 1 kali. Jangan sampai nggak sama sekali juga ya. Banyak hal-hal bisa kita kurangi. Seperti misalnya kita terbiasa kalau makan di kantor ya, ini simpel aja makan di kantor kita sering makan di luar. Iya. Mungkin ketika dalam masa pemulihan ini kita bawa dari rumah lah. Selain lebih Iya. sehat, tentu biayanya lebih murah. Itu dikalikan sebulan, besar loh biayanya. Selamat datang di Duit, podcast yang membahas seputar pengelolaan keuangan. Dalam setiap episode, saya akan berbincang dengan bintang tamu yang menarik dan juga para expert yang akan menjawab segala permasalahan finansial. Bersama saya Deris Kita, inilah Duit. Bala Duit, kita akan lanjut membahas tentang bagaimana caranya bisa bertahan keuangan kita pasca lebaran dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen yang sudah masuk. Pak Jeff, kembali lagi nih, ada pertanyaan dari netizen kita yang masuk dan minta saran nih Pak Jeff. Kasusnya sama seperti saya dan Remin, namanya Rivo. Rivo bilang begini, kalau aku sih tidak dapat THR. Jadi bulan Ramadan saat lebaran harus irit-irit. Nah, kiranya nih Pak Jeff, untuk lebaran tahun depan ada tips nggak ini untuk Rivo? Ini supaya jangan salah paham sih ya. Ada atau tidak ada THR, memang kita harus mengatur keuangan dengan baik. Bukan berarti gara-gara tidak dapat THR terus kita jadi mengatur dengan baik, kemudian kalau dapat THR kita boleh foya-foya, enggak begitu. Jadi ada atau tidak ada, kita harus mengatur dengan baik. Dan irit itu bukan pelit ya. Ini kita harus bedakan antara irit dengan pelit. Irit itu berarti kita membatasi, kita mengatur keuangan kita sesuai yang kita butuhkan. Jadi saran saya untuk teman kita Rivo, kalau dia tidak dapat THR, tentunya yang pertama adalah dia harus sesuaikan juga bagaimana spend uangnya di lebaran kali ini. Dan untuk kedepannya dia mesti pikirkan supaya dia tetap bisa melaksanakan dan merayakan lebaran dengan baik di tahun depan, dia harus siapkan dari sekarang. Oke. Untuk lebaran tahun depan, karena terprediksi, ya Rivo harus siapkan dari sekarang. Ya, atau mulai menyiapkan CV sih. Untuk cari kerjaan lain ya? yang ada THR-nya biar nggak itu pusing. Bisa solusi juga tuh. Iya. Apa Remin mau bikin CV juga? Enggak ya, kita di sini aja nyaman ya Min. Tapi kan bisa itu tiap bulan diinvestasikan tuh, disiapkan 5% dari pendapatan gitu. Nah, pas banget tuh dari statement yang tadi Ridwan Remin sampaikan. Ada netizen yang tanya seputar investasi. Jadi namanya Sheila. Gini Pak Jeff pertanyaannya, ada tidak ya investasi yang cocok biar bisa jaga dompet sehabis lebaran? Nah, gimana tuh Pak Jeff? Intinya semua investasi itu baik. Iya. Dan semua investasi itu cocok untuk situasi apapun. Oke. Jadi tidak harus habis lebaran saja. Tiba-tiba orang jadi melek investasi 1 bulan setelah lebaran. Bukan begitu. Investasi itu harus dilakukan kapan saja dan di mana saja. Dan harus dipikirkan menjadi salah satu prioritas keuangan kita. Nah, kalau untuk menjaga dompet setelah lebaran tadi, kita harus analisa dulu ya berapa besar kebutuhan untuk lebaran. Kemudian kita mau mulai menabungnya sejak kapan. Kemudian setiap bulan berapa banyak yang bisa kita sisihkan untuk menabung. Setelah itu baru bisa kita tentukan. Seperti yang saya katakan tadi, kalau misalnya kita sepakat bahwa kita akan menabung 5% daripada kita punya pendapatan setiap bulan, maka kita harus disiplin. Berapapun yang kita dapat setiap bulan, pastikan kita harus sebelum dibelanjakan. Kita ini sering lupa, seringkali kita ini membelanjakan dulu, sisanya kita simpan. Kalau dari tadi tuh kan kita membahas seputar upaya preventif. Ibarat kata mulai menyisihkan uang dan lain-lain. Mulai tahu mana yang kita mau dan yang kita butuh. Kalau misal nih Pak Jeff, keadaannya
sudah terlanjur, ya kan? Sudah terlanjur boncos dan bangkrut nih saat habis lebaran gini. Apa yang bisa kita lakukan, Pak Jeff? Ya, ini memang nasi sudah jadi bubur ya. Betul. Jadi kalaupun sudah jadi bubur, mari kita buat buburnya itu bubur ayam atau bubur ikan, supaya kita masih tetap bisa menikmati bubur tersebut daripada dibuang kan. Ada beberapa saran yang saya bisa berikan untuk mengatasi hal ini. Yang pertama, jangan lagi menambah pengeluaran yang tidak perlu. Atau yang lebih parah lagi, menambah utang baru. Jadi stop sampai di situ. Kalau kemarin sudah bocor, sudah kita sadari, kita tidak boros lagi, tapi kita juga hindari hutang baru. Hutang baru itu tidak berarti kita berhutang sama orang ya. Bisa saja kita belanja pakai kartu kredit. Itu kan berarti hutang baru. Ya. Stop. Kemudian berikutnya adalah kita coba lakukan efisiensi biaya. Kita lihat pos-pos mana yang sebenarnya bisa kita efisiensikan. Pos-pos yang mungkin tidak perlu kita lakukan. Pos-pos yang sebenarnya hanya menuruti keinginan kita saja. Mungkin itu bisa kita stop. Tujuannya pos ini bisa digunakan untuk menutupi kekurangan yang sudah terjadi pada bulan Ramadan dan juga Lebaran. Berikutnya adalah kita jangan terlalu konsumtif. Ya, kalau istilah yang paling sering kita dengar adalah kita coba kencangkan sedikit ikat pinggang. Gaya hidup konsumtif kita kurangi. Kalau dulu kita 1 minggu 1 kali sama keluarga makan di restoran, mungkin sekarang kita kurangilah 2 minggu 1 kali. Jangan sampai nggak sama sekali juga ya. Tapi ini kan berarti kita bisa mengurangi pengeluaran dan uangnya bisa kita gunakan untuk menutupi kekurangan yang tadi. Itu tips yang bisa kita lakukan. 1, jangan tambah lagi pengeluaran atau bahkan hutang baru. Yang kedua, lakukan efisiensi. Yang ketiga, lebih sedikit kencangkan ikat pinggang. Begitu Dea. Iya, kalau nggak ada yang bisa dikurangin lagi gimana Pak Jeff? Udah mentok gitu ya. Iya, misalnya saya sebulan sekali aja belum tentu tuh makan di luar sama istri. Gimana tuh Pak Jeff? Iya. Gini, ya ini lucu yang Makasih, Pak Jeff. menurut saya ini kadang-kadang menjadi pemikiran banyak orang seolah-olah membenarkan diri sendiri. Mengapa bisa jebol? Karena ada yang lebih. Pasti dong. Iya. Karena jebol itu ada pengeluaran lebih yang terjadi yang dilakukan melebihi yang biasanya. Nah, tugas kita sekarang yang paling simpel, kita kurangi yang lebih tadi. Berarti pasti ada yang bisa kita kurangi. Jelas, kalau enggak kita pas-pas kok, kita hidup aman sentosa. Karena ada yang kita lebihkan, kita spend, berarti kita jadi kekurangan sekarang. Kita lihat apa yang bisa kita kurangi tadi. Dan balik ke objektif tadi bahwa kita mau mengatur seperti apa. Dan seperti saya katakan tadi, memang kadang-kadang kan sakit. Orang ini, di Indonesia ini banyak orang, mungkin di dunia juga, banyak orang lebih tertarik mengobati daripada mencegah. Nah, kalau sudah sakit, mengobatinya itu sakit. Tapi kan sudah terjadi, kita mesti berobat. Suka nggak suka, memang ini sakit. Nah, tahun depan supaya tidak sakit, kita mencegah. Jadi tahun ini kalau sudah keburu jebol nih, udah keburu boncos ya, sudah kita harus punya 2 yang harus kita lakukan. Ini sakit, 1 mengobati, 1 mencegah untuk tahun depan. Jadi ini double effort sih, double effort. Di mana kita harus mengobati, di mana itu tidak enak dan sakit, dan kita harus disiplin untuk mencegah kejadian sama di masa akan datang. Selalu ada jalan. Kalau kita sudah benar-benar disiplin, kita bertekad, kita akan kelihatan. Tapi kalau kita mencari alasan terus, kita nggak ketemu-ketemu. Dan akhirnya pengeluaran kita terus semakin besar, dan kita akan ketemu lagi masalah yang sama di tahun depan. Banyak hal-hal bisa kita kurangi. Seperti misalnya kita terbiasa kalau makan di kantor, ya, ini simpel aja, makan di kantor, kita sering makan di luar. Iya. Mungkin ketika dalam masa pemulihan ini kita bawa dari rumah lah. Selain lebih sehat, tentu biayanya lebih murah. Itu dikalikan sebulan, besar loh biayanya itu. Betul. Ini yang simpel-simpel saja.
Tapi itu banyak banget kok bala duit strategi-strategi yang bisa kita lakukan untuk mengurangi yang lebih-lebih. Contohnya listrik. Kalau misalnya kita bisa nggak perlu amat matiin AC, ya nggak sih? Biaya nongkrong. Memang kesannya bala duit ini berat, cuma memang seperti yang Pak Jeff sampaikan tadi, kita ibarat kata bersakit-sakit dahulu deh, bersenang-senang kemudian. Pas banget sama judul acara ini, yaitu Do It. Kita lakuin aja dulu sekarang. Nggak usah kebanyakan mikir, nggak usah kebanyakan menerka-nerka kira-kira gue sanggup nggak ya kalau harus menyisihkan dan segala macam. Lakuin aja dulu, nanti pasti akan ada jalannya seperti yang tadi Pak Jeff bilang. Pak Jeffrey, kalau kita boleh nanya dari Manulife sendiri, sebenarnya ada produk nggak sih yang bisa menyelamatkan keadaan-keadaan genting pasca lebaran gini Pak Jeff? Baik. Kalau untuk dari Manulife kan itu kan di asuransi ya. Ya. Asuransi itu biasanya rate-nya memang lebih panjang. Nah, kalau untuk yang hanya sekedar untuk lebaran begini, ini kan berarti jangkanya pendek. Betul. Seperti saya sarankan mungkin ya, untuk kondisi seperti begini asuransi bukan pilihan untuk jalan keluarnya. Okay. Tetapi apabila Anda sudah terlanjur punya asuransi dan asuransinya adalah asuransi unit link, maka Anda bisa menyisihkan uang yang Anda sisihkan setiap bulan itu sebagai top up ke dalam asuransi unit link Anda. Dan uang itu bisa Anda tarik kapan saja ketika Anda butuhkan di tahun yang akan datang. Nah, apabila Anda belum punya asuransi unit link dan Anda merasa bahwa asuransi Anda sekarang sudah cukup, maka saran saya mungkin Anda bisa berinvestasi melalui reksadana. Karena reksadana itu juga ada reksadana yang punya durasi investasi jangka yang pendek, yang dalam waktu 1 tahun. Sehingga Anda sisihkan uang Anda di situ, setelah itu misalnya di bulan Ramadan tahun depan Anda bisa withdraw uangnya digunakan untuk mempersiapkan Ramadan dan juga Lebaran di tahun yang akan datang. Bisa begitu Mbak Dea. Oke, Bala Duit sudah dapat banyak tips dari Pak Jeff. Dan gimana Min, kira-kira udah ada bayangan belum tahun depan nih lebarannya nggak mau boncos dong. Tahun ini kira-kira mau ngapain nih Min? Ya itu, yang pertama sih yang paling bisa diantisipasi yaitu beberapa persen penghasilan udah dijatahin gitu untuk antisipasi untuk lebaran. Terus ngurang-ngurangin gaya hidup. Untungnya saya tidak suka nongkrong kan. Oke, Jadi anak rumahan ya? Anak rumahan, saya di rumah aja ngopi dibikinin istri. Jadi lebih irit ya? Irit, cuman ya bulanan istrinya yang enggak irit. Makeup istri, skincare istri, itu mungkin boleh ya nanti didiskusikan sama istrinya. Pak Jeff, ada nggak nih kira-kira kata penutup untuk Bala Duit semua di tengah keadaan pasca lebaran ini supaya menyemangati kita semua Pak Jeff, silahkan. Ya, menikmati gaya hidup boleh-boleh saja. Kemudian kita memeriahkan Ramadan dan Lebaran itu boleh-boleh saja. Dan ini merupakan salah satu tradisi dari kita. Tetapi kita jangan terjebak di dalam kondisi yang membuat kita menjadi kesulitan keuangan di masa akan datang. Saran saya kepada semua pemirsa dan juga semua yang menonton video ini, rencanakan dengan baik. Anda bisa, siapa saja bisa menikmati Lebaran, menikmati Ramadan yang meriah, yang sesuai dengan keinginan kita, asalkan kita rencanakan dari awal. So, dari sekarang Anda rencanakan dan kita berharap tahun depan kita bisa menikmati suasana Lebaran yang jauh lebih meriah, di mana kita tidak kesulitan keuangan, sehingga kita tidak bersenang-senang dahulu, bersakit-sakit kemudian. Begitu Dea dan Mas Ridwan. Iya. Oke, terima kasih banyak Pak Jeff atas waktunya sudah mau ngobrol bersama kami di sini. Terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama semua. Ridwan Remin, Sehat terima selalu. kasih banyak sudah mau ngobrol. Semoga nanti ada episode-episode selanjutnya sama Ridwan Remin lagi ya. Amin. Kebetulan saya kan menjalankan perintah pemerintah kan untuk tidak mudik, jadi saya standby. Oke, siap kalau begitu. Nanti semoga Bala Duit kita akan ngobrol lagi bersama Ridwan Remin. Kalau boleh sedikit saya simpulkan nih Bala Duit, kalau misal kita mulai dari sekarang sudah bisa mengetahui mana kebutuhan dan mana keinginan, kiranya akan menjadi mudah untuk kita menyusun keuangan sehingga di Lebaran tahun depan hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi lagi. Nah, Bala Duit semua, untuk Bala Duit yang mau
membahas seputar literasi keuangan lainnya, atau Bala Duit ada request kira-kira topik apa yang harus dibahas, langsung aja bisa send DM kamu, bisa message kita di Twitter ataupun di Instagram kita di @duit_metro_tv. Dan jangan lupa juga video ini di like, di share sebanyak-banyaknya ke teman kamu. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Manulife Indonesia. Kunjungi juga websitenya Manulife Indonesia. Untuk Bala Duit semua, jangan lupa jaga kesehatan dan lindungi dirimu dengan asuransi kesehatan. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh